Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 ini ada kata yang berarti keberanian. Bahasa aslinya paresia itu keberanian. Keberanian, saudara. Ada orang bilang, orang dunia bilang berani karena benar, ya. Kalau itu kebenaran firman Tuhan, saudara harus berani. Tidak boleh bohong kecil, tidak boleh dosa putih. Itu sama saja. Tapi kalau berani bagi Tuhan adalah saudara mengatakan ya di atas ya. Kebenaran tidak ditambahi, tidak dikurangi. Bahkan tidak boleh ditafsirkan sesuai keinginan kehendak manusia. Harus ditafsirkan berdasarkan kedekatan saudara dengan Tuhan. Ada peran Roh Kudus di dalam. Maka saya mau katakan, Roh Kudus sampai hari ini berperan bagi hidup kita. Jadi Roh Kudus ini tidak hanya memberikan emosi religius sesaat, tiba-tiba membuat saudara berani berkata bahwa ikut Yesus pasti selamat. Misalkan contoh, bukan hanya sekedar memberi keberanian, tapi juga terukur saudara, tapi juga terarah, tapi juga harus dibarengi dengan keseriusan saudara mengikut Kristus. Tetapi juga orang untuk bersaksi dalam hidupnya, dia harus pakai iman yang teguh, tidak bisa digoyahkan. Aduh, hari ini kalau saudara perhatikan banyak pengajaran yang bisa menggoyahkan. Tapi yang tidak pernah tergoyahkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Firman Tuhan yang saudara baca setiap hari itu tidak tergoyahkan, tidak tergantikan, ya. Dan Roh Kudus mengangkat identitas kita bukan karena siapa kita di masa lampau, bukan karena kita dulu pernah berbuat A, B, C, bukan karena kita dulu pernah salah, pernah melakukan pelanggaran berat. Betul, setiap manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Tetapi penyelamatan Yesus di kayu salib mengajar kita untuk hidup tidak di bawah ketakutan, tapi untuk hidup dengan identitas yang sebenarnya, yaitu bahwa saudara dan saya dapat bekerja di dalam Kristus Yesus mengaktifkan kuasa dari Roh Kudus. That's it. Kunci itu dalam hidup kita. Dan kalau saudara orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus, saya percaya iman saudara tidak tergoyahkan. Amin. Sekalipun badai datang, sekalipun masalahmu belum selesai. Karena Tuhan tidak berjanji badai tidak pernah ada dalam hidup kita, tapi Dia berjanji bahwa Yesus selalu hadir sekalipun kita dalam badai kehidupan kita banyak sekali. Dia bersama dengan kita.